Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini terus bertambah. Jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hingga Minggu pukul 12 siang, BNPB mencatat ada 2.273 pasien positif, 164 sembuh dan 198 meninggal dunia. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengimbau agar masyarakat menggunakan masker kain saat berkegiatan di luar rumah. Penggunaan masker ini sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga jarak fisik dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masyarakat mulai melakukan karantina wilayah mandiri di permukiman mereka, seperti yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Menteng, Cikini, dan Kuitang, Jakarta. Akses keluar masuk warga di 3 kelurahan mulai dibatasi. Pintu masuk permukiman warga dipasang spanduk larangan melintas bagi yang tidak berkepentingan. Sebagai upaya memperketat akses keluar masuk warga di wilayah ini, penjaga di pintu akses akan terlebih dahulu memeriksa suhu tubuh warga yang hendak memasuki permukiman. Warga yang melintas juga diwajibkan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Karantina wilayah mandiri yang dilakukan merupakan inisiatif warga sekitar untuk menekan angka penyebaran virus corona di wilayah mereka. Di tengah pandemi corona, DPRD DKI Jakarta ngotot akan menggelar rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Rencananya, rapat paripurna akan digelar Senin 6 April esok hari. DPRD DKI sudah bulat tekad untuk menggelar rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin 6 April besok. Agenda rapat adalah penanganan fakta integritas, pemilihan pengisian jabatan lowong wakil gubernur dan penetapan calon wakil gubernur terpilih. Hal ini menjadi ironi mengingat saat ini DKI Jakarta tengah gencar mengkampanyekan social distancing untuk menghindari kerumunan yang mempercepat persebaran virus corona. Selain itu, pemirsa, rencana rapat paripurna ini juga dinilai melanggar maklumat Kapolri yang melarang kegiatan yang mengundang banyak orang. Pemirsa, jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah pagi tadi dimakamkan di TPU Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal akibat mobil yang dikendarainya menabrak pembatas tol Jagorawi. Wakil Jaksa Agung Arminsyah dimakamkan di TPU Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat Minggu pagi. Keluarga dan sejumlah pejabat Kejaksaan Agung mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal di usia 59 tahun. Ia meninggalkan istri dan 3 orang anak. Almarhum sebelumnya pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi. Almarhum dikenal sebagai pemimpin yang gigih dalam bekerja. Keluarga pun berharap kerja keras beliau dapat menjadi tauladan bagi insan adiaksa dalam mereformasi kejaksaan ke arah yang lebih baik. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di tol Jagorawi.
Mobil sport yang ditumpangi Arminsah menabrak pagar pembatas hingga terbakar. Dari informasi yang dihimpun pihak kepolisian, Arminsah berkendara bersama rekannya saat kecelakaan terjadi. Arminsah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara penumpang lainnya luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bina Husada. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Kecamatan Semidang Aji, Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan tewas dibunuh pelatih pramuka di sekolahnya. Tidak hanya membunuh, pelaku juga memperkosa korban. Ratusan pelayat mendatangi rumah RN, siswi SMP di Kecamatan Semidang Aji, korban pemerkosaan serta pembunuhan sadis yang dilakukan seorang pelatih pramuka di sekolah korban. Korban ditemukan meninggal tak jauh dari lingkungan sekolahnya pada Jumat kemarin. Korban dibunuh pelaku saat mengikuti latihan pramuka di sekolah. Tidak hanya membunuh, pelaku juga memperkosa korban. Polisi mengamankan pelaku bersama sejumlah barang bukti.